Narasi cerita ini disampaikan oleh Lois Lane, sosok seorang jurnalis saingannya Clark Kent. Perry White, kepala direksi dari Daily Planet, pernah mengatakan kepadanya, Lois seorang reporter wanita yang hidup hanya dengan 3 aturan. Ketiga aturan itu adalah jangan percaya apapun yang didengar, kedua, setengah dari apa yang dilihat, dan semua yang ditulis. Saat itu di tengah kota, orang-orang melihat Superman di atas mereka. Superman menyapa mereka, "Selamat pagi warga Metropolis." Seperti yang dikatakan Perry White, Lois Lane adalah seorang reporter atau wartawan koran. Dia adalah seorang wartawan wanita yang bagus menurut standar siapapun, dan standarnya Lois cukup dibilang ukuran standar yang tinggi. Lois menyukai aturan Perry karena aturannya itu masuk akal bagi dirinya, karena sekarang aturan-aturan tersebut termasuk dalam kategorinya. Lois menyebutnya sebagai BS, kepanjangan dari kata Before Superman, ya, sebelum Superman. Dia merenungkan bahwa aturannya sebagai jurnalis telah terganggu oleh karena munculnya pahlawan berkostum yang dia juluki Superman. Tanpa disadarinya, sebenarnya Superman adalah rekan kerjanya di Daily Planet yang bernama Clark. Lois menyebutnya si pemuda Smallville. Sedangkan untuk sebutan Superman itu merupakan panggilan pertama Lois kepadanya. Lagi pula tidak mudah untuk menemukan nama yang cocok untuk seseorang yang seharusnya tidak pernah ada. Collins yang ada di The Star mencoba menyebutnya The Metropolis Marvel, tetapi kedengarannya sangat aneh seperti pegulat profesional. Fotografer Daily Planet, Jimmy Olsen, memanggilnya sebagai Mighty Man. Namun Lois hanya menyuruhnya agar terus memotretnya. Lois bertanya, sebenarnya dia ingin memanggil Superman itu dengan nama apa? Menurutnya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dia bisa terbang, dia bisa melihat menembus dinding, dia bisa mengangkat mobil atau memantulkan peluru dari dadanya, atau melakukan apa saja yang ingin dia lakukan. Dan itulah bagian yang membuat Lois terkesima kepadanya, karena dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Superman terbang tinggi ke atas langit, dia menahan sebuah roket yang ingin menabrak Metropolis. Di saat itu Lois bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ingin dia dedikasikan? Apakah dia ingin menjadi pahlawan? Tapi kenapa? Yang kemudian nuklir yang ditahannya itu dibawa Superman keluar bumi, yang kemudian dia lemparkan ke arah matahari dan akhirnya meledak. Hidup di dunia ini di mana tidak seorang pun yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk siapapun. Lois menulis tentang hal itu sepanjang harinya, tentang saling kebohongan, saling brutal, dan tentang saling membunuh. Tapi menurut Lois tidak seperti Superman. Dia adalah seorang pria yang membuatnya sungguh mengherankan. Bagi seseorang yang mencari nafkah dengan menggunakan kata-kata, seberapa sering ungkapan kata yang dapat membuat orang kecewa, tapi dia menjulurkan lehernya untuk semua orang sebagai solusi untuk jalan keluar. Ini hampir seperti kata-kata yang pernah didengarkan Lois. Dia tahu kalau kita pernah berbuat baik atau jahat, maka berbuat baiklah demi kebaikan. Dan Lois dengan pamrihnya mengatakan dia sudah menjadi seorang reporter terlalu lama untuk mulai percaya pada Santa Claus. Namun ketika dia masih kecil bersama adiknya yang bernama Lucy, ada seseorang yang mereka berdua percayai. Sosok pria yang gagah perkasa sambil menunggang kuda putih, memakai mahkota emas dan jubah. Namanya adalah Pangeran Tampan, Prince Charming. Di saat inilah Superman yang baru saja meledakkan nuklir di luar bumi, sekarang dia turun ke bawah dan terjun ke dalam lautan melewati sebuah pesawat, di mana di dekatnya itu ada sebuah kapal milik LexCorp, milik pengusaha kaya raya Metropolis, Lex Luthor. Di saat asistennya memberikan catatan pada sebuah kertas, Luthor yang sedang melakukan rapat dengan bawahannya menerima secarik kertas itu, dan dia menunda rapat mereka yang sedang berjalan, beralasan karena ada urusan lain yang lebih penting dari rapat mereka ini. Lois Lane menarasikan, selama bertahun-tahun dia kecewa untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwasanya dia sudah bertemu dengan banyaknya pria. Ada yang gagah, ada yang menunggang kuda putih, beberapa bahkan di antara mereka mengenakan mahkota emas. Tapi ketika dia melihat Superman dengan mengenakan jubahnya itu, dunia Lois terasa berubah. Dia pun menjadi tertarik dengannya. Di saat itu Superman berenang di dalam lautan dan menemukan kapal selam yang sudah diincarnya. Petugas kapal selam mendeteksi sesuatu yang mendekati mereka, membuat mereka menjadi panik. Di sana ada bayangan seorang wanita yang sepertinya sedang disandera.
Di pangkalan udara Metropolis yang merupakan wilayah perbatasan, Lex Luthor tiba di sana disambut baik oleh penjaga. Narasi Lois kembali menyatakan, pada suatu malam, Lois dan Jimmy sedang bekerja shift malam. Mereka mengeluarkan edisi terakhir berita, The Bulldog, seperti yang diminta oleh Perry White. Mereka bosan dan lelah yang membuat mereka mencoba mencari tahu berapa penghasilan seorang kaya raya itu, Lex Luthor. Mereka mengira perputaran uangnya itu sekitar $150 per detik dalam satu hari. Dengan kata lain, jika Lex Luthor menemukan uang $100 tergeletak di jalanan, sepertinya dia tidak akan mengambilnya. Di mana pada saat ini, Superman muncul dengan membawa kapal selam tersebut ke tengah lapangan militer. Dia meminta semua orang agar menjarak darinya dan berharap tidak ada satupun di antara mereka yang menghalanginya. Ternyata di dalam kapal selam itu adalah sekelompok teroris yang melakukan pemberontakan di Metropolis. Sang jenderal sangat berterima kasih kepada Superman. Namun Luthor yang ada di sana tidak suka dengan kesombongannya si Superman tersebut. Menurutnya itu ada di dalam kewenangannya. Teroris tersebutlah yang ternyata melepaskan nuklir ke Metropolis dan seorang pria menahan sanderanya yang terungkap itu adalah Lois Lane. Dengan mengacungkan pistol ke wajah Lois, teroris itu mengatakan kepada Superman meskipun dia telah menghentikan misil nuklir mereka untuk menghancurkan Metropolis tercintanya, tetapi Superman tidak akan bisa menghentikan bangsa-bangsa di dunia untuk melihat kebenaran. Amerika adalah imperialis dan Superman masuk di dalamnya, yang kehadirannya itu sangat mengganggu keseimbangan kekuasaan negara-negara di dunia. Lois Lane meminta Superman agar teroris itu dapat diamankannya. Ketika teroris tersebut melepaskan peletuk pistolnya, Superman bergerak dengan sangat cepat melebihi kecepatan peluru yang ditembakkan. Sebelum peletuk pistol diledakkan, Superman berhasil melepaskan Lois dari cengkraman teroris itu dan berhasil juga mengambil pistolnya dan menghancurkannya. Meskipun Luthor sempat mengatakan dia bisa bernegosiasi dengan teroris itu, tapi Lois sudah diselamatkan Superman terlebih dahulu. Lois Lane kemudian menyerang si teroris dan melumpuhkannya hingga terkapar. Luthor yang melihatnya itu menjadi terkesima, menawarkan kebaikan hatinya untuk mengantarkan Lois dengan limusinnya. Namun Lois berpikir lebih baik yang mengantarnya adalah Superman. Sebelum mereka terbang dan meninggalkan Luthor bersama tentara yang lainnya, Superman sempat mengatakan kepada Luthor bahwasanya misil nuklir yang dilepaskan oleh kapal selam teroris itu berada di dekat kapalnya Lex Luthor. Luthor yang berkilah itu bukan perbuatannya. Dia menganggap Superman baru saja menuduhnya, yang kemudian Superman pun mengabaikannya dan terbang ke atas bersama Lois Lane. Nah, di saat mereka terbang, Lois sangat terkesan dengan Superman dan setelah mengantarnya ke kantor Daily Planet, dia segera menulis beritanya tentang kejadian ini. Di saat itu, dia bertemu dengan Clark Kent. Lois yang tidak mengetahui identitas Clark Kent sebenarnya itu adalah Superman, merahasiakan beritanya kepada Clark tentang insiden di kapal selam. Namun bagi Clark sendiri, dia hanya tersenyum saja. Lois kembali menarasikan, tentu saja dengan keseluruhan ungkapan pangeran tampan yang diungkapkannya itu adalah bahwa hal itu merupakan bagian dari bencana. Kemudian Clark kembali ke apartemennya. Lois kembali menarasikan tentang dirinya sebagai seorang wanita yang tentu saja mempunyai gambaran pria ideal yang ada di dalam benaknya. Dan dikarenakan sosok pria itu sepertinya tidak ada, maka tidak ada pria yang dapat memenuhi standarnya. Namun di saat munculnya Superman, semuanya berubah. Lois sangat tertarik dengannya. Ada begitu banyak hal tentangnya yang dirinya ataupun siapa saja yang tidak mengetahui tentang Superman. Kemana dirinya jika dia tidak sedang menjaga jembatan agar tidak runtuh, atau menghentikan kereta api agar tidak tergelincir, atau menjawab teriakan minta tolong dari seorang anak. Sebagai wartawan, pertanyaan itu sangat menjengkelkannya, dan sebagai seorang wanita sepertinya dia tidak bisa menjawabnya. Sementara itu, Clark Kent rindu dengan kampung halamannya. Keesokannya, Clark kembali ke Smallville dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Narasi Lois menyatakan, di saat Superman tidak ada, Clark pernah berteori dan mengatakan kepadanya Superman pergi ke Fortress of Solitude, yaitu benteng kesunyian sebagai markasnya untuk mengasingkan diri. Jonathan sangat merindukan Clark. Mereka bertemu di kebun jagung dan berpelukan. Nah, di saat makan malam,
Clark menceritakan pengalamannya di kota. Meskipun panas yang ada di musim ini, di sana ada AC yang membuatnya dingin. Dia melihat anjingnya, Shelby, yang terlihat sudah tua. Martha memberitahunya anjingnya itu tetap mengejar 1 atau 2 ayam yang ditangkapnya. Nah, di saat Martha bertanya kepada Clark, hal apa nih yang membawanya kembali ke rumah? Clark menjawab tidak tahu. Mungkin dia rindu dengan orang tuanya. Narasi Lois pun kembali bertanya, di Fortress of Solitude tempatnya itu, apakah di sana Superman bersama istrinya atau mungkinkah bersama pacarnya? Pertanyaan itu dia abaikan meskipun dia terlihat peduli dengan Superman. Di saat ini, Clark sebenarnya ingin menemui Lana Lang sambil membawa bunga, tapi dia melihat pendeta Lindquist yang sedang mencabuti reremputan gulma di rumahnya Lana. Menurut dari keterangan pendeta itu, bibinya si Lana, Ruth, sudah lama meninggal. Dan sejak saat itulah Lana menghilang entah kemana. Tidak ada satupun warga Smallville yang tahu keberadaannya. Orang-orang mengira Clark lah yang membawa Lana pergi. Namun Clark mengakui dia sudah lama tidak melihatnya lagi. Orang-orang Smallville cukup terbantu dengan masuknya koran Daily Planet di kampung mereka. Semua dikarenakan Clark yang bekerja di media itu. Sang pendeta pun sangat bangga dengan reputasi Clark Kent. Clark dengan lesu yang sudah membawa bunga untuk temannya terpaksa harus menemui Pete Ross ke kedai General Store. Menurut Pete, Lana memberikan postcard dari suatu tempat dan dia sedang melakukan perjalanan liburan. Orang-orang langganan yang ada di sana yang terakhir dilihatnya itu masih bermain kartu di kedai itu yang kembali melihat si Clark. Clark menyambut mereka dengan sangat ramah. Di saat Clark berbicara dengan si Pete Ross, warga yang bermain kartu membahas kesuksesan Clark yang sedang berkarir di kota Metropolis. Pete pun menyatakan kepada Clark bahwasanya dia akan menyusul ke Metropolis untuk menjadi seorang jutawan seperti Lex Luthor. Clark pun menjelaskan dia pernah bertemu dengan miliarder itu. Yang kemudian di malam harinya Clark bercerita kepada Martha, meskipun dia kembali ke kampungnya di saat ini, ternyata sekarang sudah berubah dan menurut ibunya, Clark memang layak untuk keluar kota karena di sanalah dia menemukan jalannya sendiri. Narasi Lois Lane pun kembali menyampaikan, di hari ini adalah hari terakhir musim panas. Ketika sebuah berita sampai ke telinga, Perry White mengirim Jimmy dan Lois untuk meliput sebuah peristiwa di tengah malam. Ada kebakaran di sebuah gedung. Gedung itu adalah Chimco Labs, sebuah perusahaan baru yang sedang naik daun yang rumornya Lex Corp ingin membeli perusahaan itu. Sebenarnya ini adalah pengambil alihan paksa yang tidak akan bisa dinikmati oleh Lex Luthor. Lois langsung turun ke lapangan mencari kaitan cerita untuk dia tulis dalam liputannya. Langsung saja ke sudut beritanya. Lagi pula, Perry White menginginkan sesuatu yang seru jika Lois menginginkan the front page halaman berita utama. Meskipun petugas damkar sedang bekerja, ada sekelompok petugas lainnya dengan armor hijau ungu. Mereka terbang mendekati gedung. Mereka disebut Guardians of the City yang merupakan orang-orangnya Lex Luthor. Dia melakukan itu untuk mengalihkan perhatian dari Superman agar tidak turun mengatasi masalah kebakaran ini. Tapi itulah tipikal dari seorang Lex Luthor yang melakukan pekerjaannya itu agar Lex Corp dapat mengatasinya. Namun Superman tetap datang membantu memadamkan api yang membara. Meskipun dia dihadang oleh seorang anggota Guardian, Superman mengabaikannya. Dia berjuang dengan setulus hati untuk menyelamatkan korban yang terperangkap di dalam gedung. Salah satunya adalah seorang gadis ilmuwan yang berhasil dia selamatkan. Setelah mengamankannya kepada petugas medis, Superman kembali ke gedung dan meminta para Guardian untuk menjauh dari gedung. Dia memutarkan dirinya dengan sangat kencang sehingga kobaran api yang membara menjilati tubuhnya, mengikutinya terbang ke tempat pegunungan es. Setelah api padam, Superman pun memberitahu Guardian agar tidak lagi melakukan seperti itu yang bisa membahayakan nyawa warga. Sementara Lois mewawancarai seorang wanita ilmuwan yang baru saja diselamatkan oleh Superman tadi. Dengan wanita itulah Lois memberitahu berita headline-nya mengenai Superman yang baru saja menyelamatkan ilmuwan itu dari gedung yang terbakar. Judul berita itu adalah Dia Adalah Malaikatku, sebuah laporan berita yang dialami korban sang ilmuwan yang bernama Jenny Vaughan. Sejak peristiwa itu, Jenny sangat tergila-gila dengan Superman sehingga membuat Luthor menjadi penasaran dengannya. Di saat ini, Luthor bertamu ke apartemen Jenny yang tanpa di luar dugaannya wanita itu mengklipingkan setiap berita apapun mengenai Superman. Dia sangat merindukan Superman. Setiap malam dia selalu bermimpi dengannya. Superman sekarang sudah diterima di kota Metropolis sebagai pahlawan yang ada di kota itu. Luthor mengatakan kepada Jenny agar mereka bersama-sama dapat membantu Superman dengan cara yang tidak lagi diimpikan Jenny Vaughan. Tidak ada waktu bagi Lois untuk tidak memikirkan 3 aturan dari Perry White. Dan meskipun Superman terbang di depan mereka
mereka secara harfiah. Selama Lois percaya pada apapun yang dituliskannya itu, dia akan mendandatanganinya namanya di tulisannya itu dengan tulisan yang bertuliskan namanya Lois Lane.